Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Agustiar. Pada hari ini saya akan bercerita sebuah kota media yang kedua di Provinsi Riau, yaitu Kota Dumai. Tapi hari ini kita akan bercerita asal-usul nama Kota Dumai. Sebelum bercerita, diharapkan kepada semua penonton untuk dapat mensubscribe, like dan share cerita yang ada di YouTube saya. Kalau kita bercerita asal-usul nama Kota Dumai, kita harus mengkaitkan dengan cerita Putri Tujuh. Dahulu di Dumai ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Kerajaannya bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Cik Sima memiliki 7 orang putri yang cantik jelita. Di antaranya, ketujuh putrinya yang paling cantik putri bungsu, bernama Mayang Sari. Pada suatu hari, ketujuh putri ini sedang mandi di lubuk Sarong Umai. Mereka bertujuh tidak menyadari bahawa ada seorang yang sedang memperhatikan mereka, yaitu Pangeran Empang Kuala. Tidak sengaja sedang melewati daerah itu. Ia melihat, langsung terkagum-kagum dengan kecantikan ketujuh putri itu. Tetapi matanya terpaku pada putri bungsu, yaitu Mayang Sari. Pangeran itu berkata, "Cantik sekali gadis itu. Gadis yang berada di lubuk Umai. Dumai, Dumai," bisiknya sendiri dari balik semak-semak. Kembali ke kerajaan, Pangeran Empang Kuala memerintah salah seorang untuk pergi ke kerajaan Sri Bunga Tanjung dalam rangka untuk meminang putri Mayang Sari. Secara adat, Cik Sima menolak dengan halus pinang pada putri bungsu. Kerana seharus putri tertualah yang harus menerima pinangan lebih dahulu. Pangeran Empang Kuala murka mendengar pinangannya ditolak. Lulu, ia mengarah pasukan untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima pun segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Putrinya disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohon-pohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekalan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung selama berbulan-bulan. Lewat dari 3 bulan, pertempuran tidak juga selesai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaannya sudah pun porak-peranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya pada istirahat di bagian hilir sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakal jatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang pada istirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah utusan Ratu Cik Sima. "Hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu meminta Tuan untuk berhenti peperangan ini. Peperangan ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak. Hanya akan menimbulkan kesengsaraan," kata utusan Ratu Cik Sima. Pangeran pun menyadari bahawa pihaknya lah yang memulai kerusakan ini. Akhirnya, ia memerintah pasukannya untuk mundur. Peninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul kerana dilihat ketujuh putrinya telah meninggal dunia. Kerana kelaparan, peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak cukup.
Ratu Encik Sima tak kuasa menahan sesalan dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Konon, kata Dumai diambil dari kata-kata Pangeran Empang Kuala ketika sedang melihat Putri Mayang Sari di sungai. Kini, di kota Dumai terdapat situs bersejarah, iaitu sebuah persanggarahan Putri Tujuh yang letaknya di daerah wilayah kilang minyak PT Pertamina Dumai. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.